Halo para peserta Short Course 101 Viral Marketing Universitas Andalas. Saat ini kita akan masuk dalam sesi berbagai strategi yang bisa kita gunakan dalam menulis copywriting. Sebelum saya memaparkan sejumlah strategi tersebut, saya akan review sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Andintan Mitayani, terkait dengan copywriter preparation dan anatomi copywriting. Berbagai macam riset yang mesti dilakukan oleh seorang copywriter yang ada pada bagian copywriter preparation tadi sangat berpengaruh atau sangat berguna ketika kita akan mengembangkan sejumlah strategi copywriting yang akan saya sampaikan berikut. Karena berbagai strategi yang akan saya sampaikan bersifat kontekstual, bergantung pada jenis produk atau keunikan produk yang akan teman-teman iklankan, atau juga berdasar pada target pasar spesifik yang menjadi sasaran dari produk atau jasa yang teman-teman iklankan tersebut pula. Sementara anatomi copywriting itu bisa diaplikasikan di berbagai platform media sosial dan di berbagai bentuk tulisan copywriting teman-teman, dan strategi-strategi berikut bisa menjadi bagian dari isi anatomi copywriting tersebut. Baiklah, strategi pertama yang bisa kita terapkan dalam menulis copywriting, kami beri nama memberi persepsi baru pada produk. Nah, sebelumnya teman-teman sudah memperoleh juga pengetahuan dasar tentang mencari keunikan produk kita masing-masing. Nah, kita tentu tahu bahwa setiap produk yang kita iklankan atau setiap jasa yang ingin kita tulis copywriting-nya itu punya kompetitor. Produk-produk atau jasa-jasa yang kurang lebih ada di sektor yang sama dengan apa yang kita iklankan. Oleh karena itu, penting sekali mencari keunikan produk yang akan kita iklankan tersebut, karena dari sanalah kita bisa memberi semacam nilai spesifik atau persepsi baru ketika mengiklankannya. Nah, melalui copywriting yang teman-teman akan tulis, kita itu bisa memberi persepsi baru atau brand atau produk yang akan diiklankan, bahwa sebuah produk itu bukan hanya sebuah produk, tapi dia mengandung suatu nilai tertentu. Nah, kitalah yang menyisipkan nilai tersebut pada konsumen. Misal, kita menjual atau kita mengiklankan sebuah sepatu, yang pada dasarnya sepatu ya alas kaki. Nah, tapi dengan copywriting yang jitu, kita justru bisa memberi persepsi baru pada sepatu tersebut, bahwa ia adalah produk yang sporty misalnya, atau trendy, atau casual, atau girly, atau bahkan macho dan sebagainya. Atau contoh lain, produk makanan yang teman-teman iklankan itu bisa dimaknai oleh konsumen sebagai kampanye kesadaran pada petani lokal misalnya, atau plant-based, atau sustainability. Nah, copywriting yang kita tulis berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan dari produk tersebut kepada konsumennya, sehingga ketika konsumen mengkonsumsi produk atau jasa tersebut, mereka memperoleh nilai yang telah kita lesapkan atau kita tulis yang menyertai produk-produk itu. Nah, ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan ketika mencoba mengubah persepsi baru pada produk ini. Yang pertama, kita mesti membangun kesan tertentu yang akan diperoleh konsumen jika mereka mengkonsumsi brand atau produk tadi. Bisa dengan melalui tagline atau storytelling. Kalau tagline tadi misalnya seperti yang dilakukan oleh Yamaha, semakin di depan. Nah, itu tagline yang kemudian melekat pada produk Yamaha, atau Apple, think different. Nah, itu tagline yang melekat pada produk Apple. Perlu teman-teman membuat tagline-tagline seperti ini untuk memberi kesan tertentu pada produk yang teman-teman iklankan. Atau juga bisa melalui storytelling.
Misalnya tadi teman saya juga sudah menjelaskan tentang membangun behind the scene dari sebuah produk misalnya. Ini juga bisa teman-teman terapkan untuk memberi kesan tertentu atau persepsi baru pada produk itu. Misalnya teman-teman menjual pisang goreng. Nah, tapi dengan menceritakan dari mana sumber pisang tersebut, bagaimana petani lokal ada dalam bagian sirkulasi ekonomi teman-teman, itu akan memberi konsumen makna tertentu ketika mengkonsumsi pisang goreng tersebut misalnya. Nah, yang kedua, kita mesti menghubungkan brand atau produk yang kita iklankan itu dengan kondisi aktual masyarakat. Bagaimana misalnya sepatu yang teman-teman iklankan tadi itu cocok untuk mobilitas masyarakat urban. Ini contoh. Nah, jadi kita harus menghubungkan antara kondisi yang dialami masyarakat yang kita temukan setelah riset buyer persona misalnya dengan keunikan produk tadi. Pada poin ini, konsumen akan merasa bahwa produk yang teman-teman iklankan itu memang sesuai dengan kehidupan mereka, aktivitas mereka, persoalan atau situasi yang mereka alami. Poin ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah selain menampilkan copywriting yang bersifat penjualan langsung, jangan lupa untuk tampilkan materi atau konten lain yang terhubung dengan brand atau produk yang diiklankan. Misal jika teman-teman mengiklankan sepatu, tidak masalah loh jika konten yang dibikin adalah sejarah sepatu misalnya, atau tentang kenapa size di Asia, Amerika, dan Eropa berbeda, dan seterusnya. Jenis konten yang seperti ini penting agar konsumen merasa produsen ini tidak hanya menjual sepatu, tapi juga produsen yang care dengan sepatu, yang care dengan bagaimana konsumen membayangkan menggunakan sepatu. Poin keempat yang mesti diperhatikan ketika ingin memberi persepsi baru pada produk adalah apapun produknya, pastikan teman-teman tidak lupa menyelipkan nilai-nilai humanis dalam materi promosinya. Ini penting untuk menunjukkan sisi kemanusiaan, terutama di era virtual seperti sekarang. Manusia akan lebih terhubung dengan manusia lainnya. Teman-teman bisa bercerita tentang behind the scene produk tadi, atau juga bisa dengan membangun komunikasi yang hangat dengan konsumen melalui gaya bahasa, tidak dengan bahasa yang kaku atau terkesan template. Nah, strategi memberi persepsi baru pada produk ini adalah salah satu tugas copywriting dan mesti kita kuasai jika ingin menjadi seorang copywriter. Bahwa melalui copywriting kita bisa membuat diferensiasi dari satu produk dengan produk lainnya. Meskipun misalnya produk-produk tersebut sama belaka, misalnya sama-sama sepatu sport atau sama-sama sepatu buat ke kantor yang terbuat dari bahan kulit misalnya, tapi dengan memberi persepsi baru, kita bisa melekatkan satu nilai spesifik terhadap produk atau jasa yang kita iklankan. Strategi kedua yang bisa teman-teman gunakan ketika menulis copywriting adalah mengubah fitur produk menjadi manfaat produk. Nah, kita bisa menggunakan strategi copywriting ini agar para konsumen tidak perlu repot mencari tahu apa sih kegunaan dari produk yang kita iklankan. Misalnya kita ingin mengiklankan produk olahraga. Kita mesti menjelaskan bahan polyester lebih bagus ketimbang cotton untuk pakaian olahraga misalnya. Nah, kita bisa bikin misal polyester itu menyerap keringat lebih cepat, tidak gampang melar, dan adem. Di mana karakteristik tersebut tidak ada pada bahan cotton. Dengan strategi ini, produk yang kita iklankan itu bisa menyasar langsung kebutuhan dan keinginan konsumen. Caranya tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh rekan saya, kalau penting sekali untuk menginventaris komponen-komponen atau fitur-fitur yang dimiliki oleh produk yang kita iklankan. Setelah itu kita bisa bikin perubahannya menjadi manfaat produk, misalnya polyester tadi, apa-apa saja manfaatnya, atau kemudian teman-teman misalnya menjual pisang goreng.
Alih-alih misalnya menyatakan pisang goreng dari pisang atau pisang goreng terbuat dari tepung dan pakai minyak goreng yang mana semua orang tahu, kita justru mengalihkannya menjadi manfaat produk. Strategi ini juga bisa teman-teman terapkan ketika menulis copywriting. Strategi ketiga, dalam menulis copywriting, teman-teman bisa menggunakan yang namanya teknik sebelum setelah. Karena ada kalanya konsumen itu perlu diberi imajinasi. Dampak apa yang mereka peroleh ketika mengkonsumsi produk atau jasa yang teman-teman iklankan. Untuk memberikan gambaran tersebut, kita bisa menggunakan strategi ini. Misalnya, pertama kita mengidentifikasi dulu persoalan yang dialami oleh konsumen. Bagaimana kondisi yang mereka alami sebelum mengkonsumsi produk atau jasa yang kita iklankan. Contohnya seperti yang ada di buku panduan, selama pandemi, misal pendapatan Anda turun drastis, sementara untuk mencari sumber pendapatan lain tidak banyak lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, ini kita coba mengidentifikasi atau menyampaikan masalah yang kira-kira sedang dialami oleh calon konsumen. Atau misalnya jika teman-teman berjualan pisang goreng, kita bisa beri identifikasi masalahnya, misal hujan dari pagi, tidak terlalu lapar tapi pengen ngemil. Nah, itu masalah yang dihadapi oleh calon konsumen kita dan kita menyampaikan atau mengidentifikasi masalah tersebut. Itu langkah pertama. Langkah keduanya, kita bisa berikan bayangan kepada konsumen apa yang mereka peroleh, apa yang mereka lakukan, atau apa yang manfaat apa yang bisa mereka dapatkan setelah mengkonsumsi brand atau produk yang teman-teman iklankan. Contoh seperti ini. Coba bayangkan, jika Anda bisa tetap di rumah, tidak perlu repot melamar pekerjaan ke sana-sini, namun bisa memperoleh pemasukan tambahan, bahkan dengan jumlah yang lebih besar ketimbang gaji Anda selama ini. Atau contoh pisang goreng tadi. Coba bayangkan pisang goreng panas dengan pisang yang manis, itu akan menemani sore para konsumen Anda. Nah, kita setidaknya bisa memberi bayangan kepada calon konsumen tentang berbagai manfaat yang mereka peroleh dari produk atau brand yang kita iklankan. Dan yang terakhir, berikan alasan pada calon konsumen kenapa produk atau jasa yang teman-teman iklankan mampu mewujudkan bayangan tadi. Misal, ikuti kelas trading saham untuk memperoleh pengetahuan lengkap mengenai dunia trading. Dan dalam hitungan hari, Anda sudah bisa menikmati hasil pekerjaan dari rumah. Nah, strategi sebelum setelah ini sangat bisa teman-teman aplikasikan ketika menulis bagian isi dari copywriting. Strategi keempat yang bisa teman-teman terapkan ketika menulis copywriting adalah strategi menambah persoalan untuk meningkatkan pendapatan. Bisa jadi calon konsumen yang akan teman-teman sasar itu justru belum mengetahui secara pasti persoalan yang tengah mereka alami. Dengan demikian, mereka juga belum merasa atau tidak merasa produk atau jasa yang teman-teman tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kita justru perlu untuk membeberkan persoalan dengan lebih detail dan memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi dari persoalan tersebut lebih lanjut. Langkah pertama yang bisa teman pakai untuk menggunakan strategi ini adalah tunjukkan masalah apa yang dialami oleh konsumen. Contohnya, pemasukan Anda berkurang drastis selama pandemi dan tidak ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini adalah masalah awal yang sebenarnya menjadi persoalan bagi calon konsumen teman-teman. Kemudian langkah kedua, perbesar masalah tersebut atau perlihatkan bagaimana persoalan tersebut akan terus bertambah atau membesar jika tidak segera ditindaklanjuti. Contohnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pandemi akan berakhir segera. Belum lagi jika kita menghitung pemulihan ekonomi negara. Di sisi lain, Anda mesti mempersiapkan diri, termasuk soal finansial jika kemungkinan terburuk terjadi. Jadi persoalan pertama adalah pandemi dan
kehilangan pekerjaan itu kita perbesar di bagian keduanya. Ada ancaman kesehatan, bahwa pandemi ini akan berlangsung lebih panjang. Ini artinya kita mencoba memperlihatkan bahwa masalahnya nggak simpel loh. Sehingga calon konsumen pun merasa bahwa mereka juga mengalami masalah yang sama dan berkemungkinan akan mengalami persoalan yang lebih besar jika masalah awal tadi tidak ditindaklanjuti. Langkah ketiganya adalah tawarkan solusi melalui brand atau produk atau jasa yang teman-teman iklankan. Contohnya, tidak ada salahnya Anda mulai menimbang kemungkinan pekerjaan baru, jenis pekerjaan yang tidak mengharuskan Anda melamar ke sana-sini dan membuat Anda bisa lebih leluasa. Ikuti kelas trading saham untuk mengetahui berbagai tips dan trik dalam dunia investasi. Keempat, strategi tadi yang sudah saya jelaskan itu bisa teman-teman terapkan ketika menulis copywriting. Tentu saja dengan pertimbangan situasi dan kondisi yang teman-teman alami. Tapi tidak ada salahnya teman-teman mencoba keempat strategi tersebut dalam berbagai kasus. Misalnya untuk kasus yang sama, teman-teman menerapkan atau mencoba membuat keempat jenis copywriting tersebut atau keempat strategi copywriting tersebut. Kemudian biarkan audiens yang memilih. Caranya ya tentu saja melihat data-data yang disediakan oleh berbagai platform media sosial yang teman-teman gunakan. Bereksperimen atau mencoba berbagai hal tersebut penting dalam menulis termasuk copywriting karena tidak ada sebenarnya strategi yang lebih mumpuni ketimbang try and error. Karena bisa jadi satu strategi itu berhasil dalam kasus-kasus tertentu tapi tidak berhasil dalam kasus teman-teman, atau malah strategi yang tidak berhasil dalam pandangan orang umum tapi justru berhasil ketika teman-teman mengiklankan produk atau jasa spesifik. Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, penting sekali untuk selalu mencoba dan mencoba berbagai hal baru ketika teman-teman menulis copywriting. Selain 4 strategi ini, teman-teman bisa mencari sejumlah strategi di Google atau di buku-buku atau di berbagai kelas-kelas lain. Tapi yang lebih penting adalah justru formula yang teman-teman temukan sendiri. Misalnya, teman-teman bisa mengadaptasi berbagai strategi tersebut menjadi formula-formula baru yang mungkin lebih pas ketika diterapkan menulis iklan terkait produk atau jasa tertentu. Setelah teman-teman selesai menulis satu copywriting dan sebelum mempublikasikannya di media sosial, ada beberapa checklist yang tidak boleh teman-teman lewatkan untuk mengingat lagi apakah yang teman-teman tulis itu sudah sesuai dengan perencanaan awal. Checklist pertama adalah pastikan copywriting yang teman-teman tulis sesuai dengan target pasar. Tadi sudah dijelaskan soal bagaimana cara merancang target pasar atau buyer persona dari produk atau jasa yang akan teman-teman iklankan. Checklist kedua, pastikan bahasa yang teman-teman gunakan itu relevan dengan buyer persona tadi. Jangan sampai gaya tulisan yang teman-teman gunakan justru tidak disukai oleh calon konsumennya. Ini sudah gagal dari awal justru iklan yang hendak kawan-kawan tulis. Checklist ketiga, pastikan judul yang teman-teman gunakan itu mampu menarik minat calon konsumen. Ada tadi berbagai strategi ketika menulis judul yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Anita Mitayani. Teman-teman bisa mengaplikasikan itu dan memastikannya menjadi judul yang menarik perhatian. Kemudian checklist keempat, pastikan isi copywriting yang teman-teman tulis itu sesuai dengan judul. Tadi saya sudah bilang copywriting ini bukan cara untuk berbohong, tapi menulis dengan kreatif. Intinya, judul dan isi tidak boleh saling bertentangan atau justru apa yang ada di judul tapi tidak ada di isi. Teman-teman sedang menulis copywriting, bukan sedang bikin postingan yang sifatnya clickbait. Karena kalau sekali konsumen itu merasa tertipu dengan strategi clickbait, mereka akan mengingat postingan teman-teman atau mengingat brand tersebut sebagai
spam atau sebagai hoax gitu, dan itu sangat perlu kita hindari. Checklist kelima, manfaat brand atau produk yang teman-teman tawarkan dalam bagian isi itu mesti jelas dan dipahami oleh calon konsumen. Kita boleh menulis dengan santai dan rileks, tapi pastikan informasi-informasinya terdistribusi dengan baik. Checklist ke-6, pastikan copywriting yang teman-teman tulis itu punya call to action. Jangan sampai calon konsumen justru merasa kebingungan setelah selesai membaca tulisan ya yang teman-teman buat. Tetap ada bagian-bagian yang sifatnya call to action, menyuruh mereka membuka link, atau mengarahkan mereka ke platform jual belinya, atau mengarahkan calon konsumen ke situs tertentu, ke akun tertentu, atau bahkan langsung mengeklik untuk bertransaksi. Kemudian checklist ke-7, pastikan tipografi yang teman-teman tulis itu tidak merusak mata pembaca. Nah, penting sekali untuk mengingat bahwa tulisan tersebut sebelum dia mulai dibaca kata per kata oleh konsumen, dia materi visual dulu. Jadi orang-orang akan melihat tipografinya, apakah kalau tipografinya membuat konsumen malas, dia tidak akan melanjutkan membaca. Seperti apa misalnya tipografi yang bikin konsumen malas membaca? Misalnya yang tidak pakai spasi, atau antara judul dan isi dan call to action-nya tidak ada spasi. Itu membuat calon konsumen malas untuk membaca iklan yang teman-teman tulis. Kemudian yang ke-8, pastikan tanda baca yang teman-teman gunakan itu sudah benar. Meskipun ini perkara yang gampang-gampang sulit, tapi tidak ada salahnya teman-teman belajar di PEUB misalnya, atau mengecek di Google bagaimana menggunakan koma, titik, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, dan seterusnya. Karena ketika tanda baca teman-teman gunakan dengan benar, konsumen juga akan menikmati teks yang teman-teman tulis. Bahkan meskipun ia tahu bahwa ini adalah iklan, tapi karena teman-teman menulisnya dengan baik, dengan tanda baca yang benar, mereka tetap bisa menikmatinya sebagai sebuah konten. Oke, sekian dari kami tentang copywriting. Tentu saja ini semacam pengantar. Seperti yang saya bilang, teori-teori ini hanya bisa berjalan atau berlaku ketika teman-teman mulai mempraktikkannya. Nah, sebagaimana video ini, bahan bacaan yang kami sediakan juga bisa teman-teman baca dan pahami, dan sampai jumpa di sesi diskusi. Terima kasih, semoga sehat selalu.